Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devi Nur Apriani dari Prodi PPKN selaku moderator dari kelompok 10. Kami akan menjawab pertanyaan dari teman-teman yang bertanya pada diskusi pada sore hari tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najatun Saidah dari kelompok 10. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Tutik Sriningsih, perwakilan dari kelompok 8 yang ingin bertanya. Bagaimana jual beli online menurut teman-teman? Apakah sesuai dengan rukun jual beli dalam Islam? Nah, jadi jual beli online boleh dan sah jika memenuhi syarat dan rukun jual beli. Rukun jual beli menurut Islam adalah adanya penjual, pembeli, barang yang dijual, dan juga ucapan ijab qabul. Dalam Islam, berbisnis melalui online diperbolehkan, selagi tidak terdapat kezaliman, monopoli, serta unsur-unsur riba, dan juga penipuan. Karena dalam Al-Quran sudah dijelaskan tentang bahaya riba, seperti yang terdapat di dalam Quran surah Al-Baqarah, Ar-Rum, dan juga surah An-Nisa. Syarat-syarat hukum jual beli online itu diperbolehkan jika yang pertama, kamu tidak melanggar hukum agama, seperti misalnya jual beli barang haram, penipuan, dan juga jual beli barang yang curang. Yang kedua, adanya akad jual beli, kesepakatan antara penjual dan pembeli jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Yang ketiga, adanya kontrol, sanksi dan aturan hukum yang tegas dan jelas dari pemerintah untuk menjamin keamanan jual beli online, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Muhammad bin Ahmad Al-Syatiri dalam kitab Syarh Al-Yaqut An-Nafis menjelaskan, yang diperhitungkan dalam akad-akad adalah substansinya, bukan lafalnya, dan jual beli via telepon, e-commerce, telegram, dan semisalnya telah menjadi alternatif utama dan dipraktikkan. Hukum jual beli online haram atau tidak diperbolehkan jika jual beli secara online tidak sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan yang telah dijelaskan tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Nur Apriani, perwakilan dari kelompok 10, ingin menjawab pertanyaan dari Siti Mahmudah. Pertanyaannya, mengapa sistem ekonomi secara Islam sulit diimplementasikan secara menyeluruh di Indonesia? Hal ini dikarenakan ada 3 faktor yang menyebabkan mengapa sistem ekonomi di Indonesia sulit untuk diimplementasikan. Yang pertama, karena banyaknya masyarakat Indonesia, terutama umat Islam, yang tidak mengerti makna dari sistem ekonomi Islam sendiri. Kadang ada yang mengerti namun belum bisa mengimplementasikannya ke dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, karena kurangnya keyakinan tentang keberhasilan mengimplementasikan sistem ekonomi itu sendiri. Hal ini dikarenakan banyak sekali umat Islam yang masih ragu-ragu untuk meyakinkan bahwa ekonomi Islam ini dapat diimplementasikan dengan baik apabila masyarakatnya percaya. Serta masyarakat Indonesia sendiri masih terlalu percaya dengan adanya laba dan rugi secara duniawi. Contohnya saja seperti lembaga keuangan syariah yang masih minim ditemukan di pedesaan. Sedangkan untuk lembaga keuangan konvensional sudah marak ditemukan di pedesaan. Demikian jawaban dari saya untuk Siti Mahmudah. Semoga bisa dipahami dan apabila terdapat kurang dan lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya Eka Novitasari akan menjawab pertanyaan dari Saudara Yanur, perwakilan dari kelompok 2. Apakah mu'alaf yang berkecukupan juga berhak menerima zakat? Mu'alaf merupakan salah satu kelompok orang yang berhak menerima harta zakat. Namun, ada juga mu'alaf yang sedang tidak membutuhkan harta. Mereka hidup secara berkecukupan. Lantas, apakah mu'alaf yang berkecukupan juga berhak menerima zakat? Mu'alaf yang kaya boleh mendapatkan harta zakat, sebagaimana riwayat yang diterima dari Imam Zuhri ketika beliau ditanya tentang al-mu'alafah qulubuhum. Beliau menjawab, mereka yang masuk Islam dari kalangan Yahudi maupun Nasrani. Beliau ditanya lagi, meskipun mereka kaya? Beliau menjawab, ya, meskipun mereka kaya. Dari Al-Musannaf Ibnu Abi Saibah jilid 3 halaman 223.
Hal ini dikarenakan agar mereka yang baru masuk Islam tidak merasa diabaikan atau tidak diperhatikan. Kemudian, agar keimanannya tetap kuat, dikarenakan seorang mu'alaf keimanannya masih rapuh, belum kuat, dan kemudian Islam sebagai agama yang penuh rahmat menghargai keimanannya. Namun, peraturan ini tetap dikembalikan kepada negara dan pemimpin lembaga zakat. Walaupun mu'alaf itu orang kaya, namun ia bisa saja diberikan harta zakat, karena ia masuk dalam golongan mu'alaf. Untuk kita hargai, kita hormati, dan kita muliakan. Dengan memberikan zakat kepada mu'alaf, maka kita juga memberikan kemuliaan kepada mereka. Kita mengucapkan ahlan, selamat datang di dalam agama persaudaraan, agama yang penuh rahmat dan kasih sayang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurisda Hasana. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Abdul Khalik kelompok 1. Pertanyaannya, tadi ada disampaikan wakaf itu tidak untuk diwariskan. Nah, jadi bagaimana kalau ada orang yang meninggal dunia, lalu beliau berpesan apabila beliau sudah meninggal, maka wakafkanlah semua hartanya. Jelaskan bagaimana menanggapi apabila ada terjadi seperti itu. Menurut saya, itu jatuhnya ke wasiat. Karena orangnya sudah meninggal, jadi anaknya wajib melaksanakan wasiat tadi. Tetapi, dalam ketentuan hukum Islam, orang yang memiliki ahli waris dilarang mewasiatkan lebih dari 1/3 harta yang dimilikinya. Sementara orang yang sama sekali tidak memiliki ahli waris diperbolehkan berwasiat dengan seluruh hartanya. Wasiat dengan lebih dari 1/3 boleh saja dilaksanakan jika seluruh ahli waris menyetujui dan tidak mempermasalahkan keinginan si pembuat wasiat tersebut. Itulah jawaban dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afdila Asastiawan, perwakilan dari kelompok 10. Ingin menjawab pertanyaan dari Rizky Ramadhani dari Prodi Sejarah kelas A2. Pertanyaannya, jikalau suatu saat nanti manusia di muka bumi ini tidak ada lagi yang fakir, miskin, atau yang berhak menerima zakat karena semuanya sudah kaya, bagaimana menurut kalian jika ingin membayar zakat pada saat keadaan seperti ini? Perlu dicermati terlebih dahulu bahwa zakat adalah rukun Islam yang keempat. Hukum zakat adalah wajib bagi setiap umat muslim yang telah memenuhi syarat-syarat zakat. Kemudian menjawab pertanyaan dari Rizky tadi, jika suatu saat nanti manusia di muka bumi sudah kaya semua, bagaimana menurut kalian jika ingin membayar zakat pada saat itu? Menurut saya tetaplah membayar zakat tersebut karena merupakan kewajiban bagi orang yang mampu, yang kemudian zakatnya itu akan dialokasikan ke badan amil zakat untuk dikelola oleh mereka. Dan perlu diketahui bahwa zakat tidak hanya diperuntukkan oleh orang yang kurang mampu saja, tetapi diperuntukkan oleh yang lain, penerima yang lain yang tergolong dalam penerima zakat, seperti pengurus zakat atau bisa disebut amil, kemudian musafir, orang yang dalam perjalanan bukan untuk maksiat, kemudian juga ada sabilillah, yaitu pada jalan Allah. Sebagai contoh, di antara pendapat mufassirin bahwa mereka mengatakan zakat itu mencakup kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah sakit, dan lain sebagainya. Mungkin itu yang bisa dapat saya sampaikan. Saya hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari Yuli Aryani dari Pendidikan Ekonomi mengenai manajemen zakat. Dalam zakat terdapat istilah zakat, yaitu nama bagi harta khusus yang diambil dari harta yang khusus dengan cara yang khusus. Bisa dijelaskan maksudnya? Terima kasih. Ya baiklah, saya akan menjawab
pertanyaan tersebut. Perlu kita ketahui, pengertian zakat menurut istilah adalah ukuran harta tertentu yang wajib dikeluarkan kepada orang yang membutuhkan atau orang berhak menerima atau memerlukan dengan beberapa syarat sesuai dengan syariat Islam. Maksud di sini ialah suatu zakat yang memang dikeluarkan untuk suatu harta tertentu yang wajib dikeluarkan kepada orang tertentu yang benar-benar membutuhkan atau memerlukan. Demikian jawaban dari saya, semoga dapat diterima. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Herliani Sapitri dari kelas 1 A1 PPKN. Yang pertanyaannya adalah, apa saja perkembangan ekonomi Islam yang ada di Indonesia saat ini? Sebutkan berbagai kebijakan ekonomi Islam di Indonesia. Perkembangan ekonomi Islam di Indonesia saat ini begitu pesat, terlihat dari berbagai kemunculan industri keuangan syariah seperti asuransi syariah, perbankan syariah, pasar modal syariah, serta koperasi syariah. Adapun kebijakan ekonomi Islam di Indonesia yaitu yang pertama, kebijakan terhadap institusional atau lembaga ekonomi syariah. Dengan kebijakan ini, pemerintah memberikan kesempatan untuk mendirikan bank syariah dan menerapkan sistem syariah. Lalu yang kedua, kebijakan dalam membuat regulasi. Dengan dibuatnya kebijakan ini, maka muncullah transaksi investasi syariah dan sektor keuangan non-bank seperti obligasi syariah, pasar modal syariah, dana pensiun syariah, pendanaan proyek syariah, serta real estate syariah. Sekian dari saya, terima kasih. Demikian tadi jawaban dari pertanyaan teman-teman. Semoga bisa dipahami, dan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan maupun kekurangan dalam jawaban kami. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.